Kholik barik musawir itu teori yang sudah tinggal menikmati. Kesenian itu kholik barik musawir. Sepak bola itu kholik baru kholik itu penciptaan sistem 3-4-3, 5-3-2 ya. Barik itu menata. Kamu jangan terlalu maju. Kamu jangan terlalu menggantung. Kiper jangan kayak Higuita dari Kolombia. Kamu kiper lari-lari ke depan kena siapa ini? Si tua ini 42 tahun dari Nigeria siapa? Mila. Roger Milla, kecurian kamu masuk, kalah itu si Kolombia. Itu kan dia tidak barik. Barik itu menata pada tempatnya masing-masing. Kalau Anda mampu menciptakan sistem yang baik dan menatanya di dalam penjagaan yang baik, kalau sudah produsen minyak goreng dia dibikin berjanji untuk jual 6.500, kamu jaga bariknya supaya musawir, supaya indah. Nggak bisa seniman ambil musawirnya dok. Seniman harus belajar ilmu sosial, harus belajar ke masyarakat, harus punya pengalaman kemanusiaan, kan begitu. Ini saya mencoba mengurai persetujuan saya kepada beliau. Terakhir sekali, saya ingin mengingatkan, beliau kan berkali-kali mengatakan terhijab, hijab itu tabir. Ini bahasa kaum sufi sebenarnya. Waduh, ini orang sudah terbuka hijabnya. Mas Taufik Ismail itu hijab, antara hijab tabir, kelambu antara dia dengan Allah dan Rasulullah itu sudah kebuka. Jadi begitu disebut Muhammad dia langsung nangis. Itu Mas Taufik Ismail yang dulu sering kita dengerin baca punya di sini. Nah, saya ingin mengingatkan satu hal saja untuk teman-teman yang punya hobi mengkafirkan orang lain. Kata kafir itu berasal dari menutupi. Sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang ada dianggap tidak ada. Tuhan punya hak, tidak diakui haknya. Tuhan punya otoritas, tidak diakui otoritasnya. Kita hanya mengatakan hak asasi manusia, dan sedikit pun tidak pernah berpikir tentang hak asasi Tuhan, dan tidak pernah berpikir mengenai kewajiban asasi manusia. Itu namanya tertutup, terhijab. Dan hijab itu sama dengan kufur. Jadi orang yang terhijab itu sebenarnya orang kafir. Jadi kalau mau nyari orang kafir, jangan dari agamanya, tapi dari kadar penggunaan akal sehatnya. Kan itu. Atau kafir bisa macam-macam. Ada 6 tingkat kafir. Kita ini setiap hari kafir. Setiap detik kita ini kafir. Jadi kalau saya mengkafirkan orang, ketawa sendiri lah, ya aku ya kafir ya. Karena idiomnya jelas, la in syakartum, kalau engkau bersyukur Allah akan menambahi rezeki kepadamu, wala in kafartum, dan kalau engkau kufur, syukur sama kufur ini gelap sama terang, terang sama gelap. Jadi setiap hari kita, setiap detik menurut Gus Nur, kita ini punya kekufuran. Sedikit kita tidak bersyukur kepada Allah, pada saat tidak bersyukur itu kita kufur, kita kafir. Nah, jadi ini saya senang sekali Pak Hidayat menjelaskan mengenai terhijab, dan kita mencoba menarik. Kalau gitu kita ini sebenarnya punya unsur kekufuran yang luar biasa. Nah ini tanggapan. Kalau ini dipakai, saya kira jelas kok politik itu bagaimana, jelas sekali. Indonesia bagaimana, asal kita punya wacana-wacana. Dan Pak Hidayat, saya sangat setuju, Quran tidak ada gunanya, Injil tidak ada gunanya, Allah tidak ada gunanya kalau manusia tidak menomorsatukan akal sehatnya. Quran itu diberikan karena kita punya akal. Kambing tidak dikasih Quran. Itu berarti senjata umat Islam nomor 1 itu bukan Quran. Senjata umat Islam nomor 1 adalah akal. Al-akal kan begitu, bukan Quran. Quran itu alat yang dipakai oleh senjata utama itu pelurunya. Quran itu pelurunya kalau mau bedil-bedilan, tapi bedilnya itu adalah akal, busurnya itu akal, panahnya itu Quran. Lah sekarang orang cuma pakai panah, disawat-sawat mau gini, kau nak busure, jadi nggak akan sampai kemana-mana, hanya akan melukai kiri kanan saja. Gus Nuril bilang tadi, subuh-subuh jam 4 kita sudah harus mendengarkan, ternyata yang di masjid tidur, nyetel kaset. Dimaksud surga kaset. Yang terus akhirnya nanti di surga itu
ada antrian kaset masuk surga sama MP3. Gitu ya Mas ya, mohon saya tidak bicara teknis, tapi kira-kira mudah-mudahan bekal kita seperti itu. Terima kasih, Cak. Tadi sangat menarik disampaikan oleh Cak bahwa tidak menutup-nutupi ruang, katakan ada, kalau memang ada kan gitu. Di hadapan kita ada Mbak Ratna, coba berikan dalam. So, tolong Anda berlapang dada dan biarkan seseorang menempuh sesuatu yang dia cita-citakan baik. Dan saya mendukung. Mendukung itu dalam arti tidak selantas jadi orang Hanura. Saya akan mendukung kesehatan ayam tanpa saya harus menjadi ayam. Saya kemarin di PAN saya juga, wah, jadi Bung Karno sebentar, tapi tidak ada saya sebut hidup PAN, tidak ada. Emang mati saya sebut hidup PAN, itu kan mati berarti. Nah, semua urip masuk tadi urip PAN, emang nggak yakin lu kalau hidup lu kan gitu kan. Jadi saya nggak perlu hidup PAN. Jadi saya juga mau kok di PKB. Yang saya pertimbangan saya kalau untuk partai 2009 itu yang paling harus dibantu itu yang paling bawah, PAN, PKB gitu. Kalau yang agak tengah itu sudah cukup kuat lah, Golkar sama PKS gitu ya, itu sudah cukup kuat. Tapi kalau yang paling atas, ya Golkar sama PDIP, PDIP sama PKS ya, itu sedang tidak terlalu betul lah ya, tapi sudah cukup kuat gitu. Dengan segmen dan sifat dalam tanda petik komitmen atau ideologinya yang entah ideologi benar atau bukan gitu. Tapi kalau yang agak tidak perlu dibantu itu ya yang sangat kuat, yaitu yang berkuasa Partai Demokrat dan Golkar. Itu ya sudahlah, wis gede, wis gerang, masuk tadi jalur diwangi barang lah. Kita ngewangi yang kecil-kecil kan. Tapi kerjaan saya kan dilirik oleh yang kecil dan dilirik oleh yang masih kalah kan gitu. Nanti begitu menang kan juga sudah lupa sama saya kan gitu. Nanti biasa. Cuman saya ingin menanggapi Mbak Ratna. Kalau saya itu agak pragmatis, Islam saya itu. Saya tidak pernah urusan wanita itu lebih tinggi apa lebih rendah dari laki-laki. Ruwet itu. Tidak ada tinggi rendah wanita laki-laki itu. Kalau saya begitu. Kok ruwet-ruwet sejajar sampai nggak pakai sejajar, ya nggak bisa sejajar, kadang dukur kadang nisor kok. Ruwet banget. Kalau saya nggak pakai idiom itu, tidak ada idiom lebih tinggi lebih rendah. Sebab ukuran lebih tinggi lebih rendah itu jelas dalam Islam. Barang siapa menggunakan akal sehatnya dia mendapat derajat lebih tinggi. Cuma itu dong. Kamu laki perempuan tidak ada urusan. Kan gitu. Jadi laki-laki wanita tidak perlu dipertentangkan mana yang lebih unggul, mana yang lebih tidak. Allah kan mengatakan faddalallahu ba'dhan ala ba'din. Laki perempuan itu memiliki keunggulan masing-masing. Mana yang lebih tinggi tidak bisa dong. Sama dengan mana yang lebih hebat antara tikus sama antara semut sama gajah. Kalau menurut tradisi kita kan semut kalah sama gajah kalah sama semut. Kita nggak bisa lagi bilang gajah lebih besar dari semut, kan gitu. Nah, jadi menurut saya Mbak, kalau saya nggak pakai gitu-gitulah. Termasuk berani dan takut tuh nggak ada dalam hidup kita. Ruwet itu. Nggak usah berani, nggak usah takut gitu loh. Ya sudah hidup saja gitu loh. Kok angel temen tuh ya. Kalau perlu nggak ada kaya, nggak ada miskin kan enak. Wong Nabi Muhammad tuh untuk apa kita sebut miskin meskipun dia sangat miskin gitu loh. Nabi Sulaiman sangat kaya, untuk apa kita sebut kaya? Ya sudahlah, yang kita ambil itu akhlaknya saja gitu. Kalau saya gitu, berani, optimis, pesimis itu juga ruwet itu. Aku anggar ngomong disebut camun kok pesimis. Karena urusan pesimis, karena urusan optimis. Aku ini nih, bu pesimis bu, terus nggak ngerti saya. Kok hidup kok mengikat-ikat diri pada idiomatik yang aneh-aneh gitu loh. Lebih tinggi, lebih rendah, tidak ada lebih tinggi kecuali tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan jelas, kalau Habibie kalah tinggi jauh dari SBY kan gitu kan. Gitu. Nah, jadi saya kepada Mbak Ratna saya cuma ingin mengatakan itu tadi saja. Saya agak risih kalau ngomong wanita sederajat, wanita harus memperjuangkan. Itu tidak percaya diri. Siapa loh yang bilang kamu lebih rendah itu ya siapa? Ibu itu ya bahkan lebih dimuliakan Allah daripada laki-laki. Saya sebagai laki-laki kadang-kadang malah cemburu saya. Ih, wanita nih, Allah ini kalau sama wanita, siapakah yang harus kita hormati? Ibu, kedua ibu, ketiga ibu.